Sahabat BPHN, kembali lagi di BPHN Talks. Proporsional terbuka dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu. Mestinya kompetisi terjadi antar partai politik di area pemilu, sebab peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam pasal 22E ayat 3 UUD 45. Pasal tersebut mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multi kompleks. Ini ada permasalahan lagi, pemilu 2024 nih Mbak Titi. Melihat reaksi sejumlah fraksi menolak dari sistem presidensial kan harusnya tidak ada masalah. Namun mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal jika kita menghitung positif dan negatif, kembali ke sistem pemilu tertutup pun juga sebenarnya tidak ada masalah. Justru malah ini akan memperkuat hegemon partai politik dalam mengkaderisasi representatifnya. Silakan Mbak Titi. Kita kembali kepada definisi sistem pemilu dulu. Apa itu sistem pemilu? Sistem pemilu adalah konversi suara menjadi kursi. Di dalamnya ada banyak variabel. Yang dimohonkan oleh Pak Suru ini adalah variabel 1, metode pemberian suara. Hanya memilih tanda gambar partai. Kedua, dia berdampak pada balloting structure, desain surat suara, di mana di dalam surat suara menjadi tidak ada caleg. Yang ketiga, berdampak pada metode bagaimana mengubah suara menjadi kursi, yaitu di mana tidak lagi menghitung suara pada caleg tapi suara hanya pada partai. Dan yang ketiga, menentukan caleg yang mendapatkan kursi. Kan itu ya. Tetapi selain itu di dalam sistem pemilu juga ada variabel lain. Pertama, soal besaran daerah pemilihan atau district magnitude. Yang kedua, pencalonan. Dan juga ada yang menambahkan faktor variabel tambahan yaitu keserentakan pemilu. Karena ternyata keserentakan pemilu juga mempengaruhi bagaimana partai bisa mendapatkan kursi. Nah, karena definisi sistem pemilu adalah bagaimana konversi suara menjadi kursi, partai pasti berkepentingan. Karena partai itu hadir untuk apa sih? Untuk memenangkan kursi ya, karena kursi adalah sarana kekuasaan untuk mereka menyalurkan apa yang menjadi tujuan bersama ketika mereka membentuk partai politik. Tidak mengherankan ketika pembentukan undang-undang pemilu, pembahasan soal sistem pemilu itu paling lama mengambil waktu. Misalnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kami catat dari 7 bulan pembahasan itu 4 bulan adalah membahas sistem pemilu. Baru 3 bulannya itu membahas soal manajemen, aktor dan juga penegakan hukum pemilu. Nah, di situ saja kepentingan partainya kan jadi besar. Karena ini berkaitan dengan eksistensi mereka, peluang mereka untuk mendapatkan kursi. Perbedaannya kalau dalam sistem proporsional tertutup, yang bekerja relatif adalah satu elit partai dan yang kedua adalah caleg-caleg pada nomor urut atas. Sedangkan pada proporsional terbuka, dia menggerakkan partai dengan kehadiran seluruh caleg yang merasa mereka masih punya peluang untuk terpilih sehingga harus bekerja. Jadi ada opportunity atau peluang yang dirasakan terbuka ketika peluang itu diberikan berdasarkan perolehan suara, tidak lagi ansih berdasarkan nomor urut. Makanya kan kemudian partai pendekatannya sederhana saja. Kalau terbuka, caleg itu akan bekerja semuanya melakukan pemenangan. Sementara kalau tertutup, caleg pun sekarang wait and see. Ada satu partai yang cerita sama saya, Mbak Titi, ini gara-gara permohonan ini caleg kita belum mau turun loh Mbak, karena mereka merasa buat apa turun, nanti kalau mereka turun sistemnya ganti, yang terpilih pasti yang nomor urut atas saja, mereka tidak dapat insentif. Nah, oleh karena itu sebenarnya lagi-lagi sistem pemilu itu bisa direkayasa, bukan direkayasa untuk curang ya, tapi di-engineer sehingga tadi bagaimana menemukan kebutuhan misalnya dari sisi kompetisi versus dari sisi eksistensi partai. Nah, sayangnya tadi upaya kita untuk mengengineer misal dengan memberlakukan ambang batas 30% itu kan oleh MK dinyatakan inkonstitusional, yang mana saya tidak sepakat sebenarnya. Bagi saya itu bagian dari ya trade off tadi, titik temu tadi yang coba diwujudkan. Nah, yang berikut lagi ya, saya kira soal Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah ini, mengapa saya tidak setuju Mahkamah menyatakan satu-satunya yang konstitusional adalah tertutup? Karena tadi ya, sebenarnya yang karakter kepesertaan dalam sistem pemilu yang individu itu bukan karena dia peserta pemilunya adalah partai maka dia harus tertutup, tidak begitu. Yang
identifikasinya kalau dia peserta pemilu perorangan itu justru ada pada sistem pluralitas mayoritas yang kalau di Indonesia terkenal disebut dengan sistem distrik. Nah kalau karakter sistem proporsional mau dia tertutup terbuka ya peserta pemilunya partai politik orientasinya. Hanya memang tadi Pak, saya setuju bahwa ada ruang-ruang gelap ya kalau boleh dikatakan begitu yang harus diperbaiki. Sistem pemilu bukan panasea obat bagi semua permasalahan. Karena tadi dibalikan pun memang dia ada insentif ya lebih mudah, lebih sederhana. Tetapi kalau demokrasi partai tidak jadi satu paket, karena Pak Suru kan pasti terbatas sih meminta MK ya, tidak mampu menyentuh bagaimana metode pencalonan. Bayangkan Pak, kalau yang subur adalah demokrasi di internal tidak berjalan ya, hanya memindahkan dari terbuka tertutup, pencalonan sepenuhnya ditentukan oleh elit partai. Kader nih menjerit lagi, mereka bukan berorientasi pada publik, para legislator terpilih, tapi bagaimana mempertahankan dukungan dari elit partai. Jadi komitmennya kepada elit partai. Jadi kalau tertutup ini dihadirkan dalam tata kelola partai yang sudah demokratis, misal, kan undang-undang partai kita bicara kedaulatan berada di tangan anggota. Tetapi boleh jujur hari ini anggota itu diingatnya kapan? 2 momen saja. 1 saat partai ingin ikut verifikasi jadi peserta pemilu. Yang kedua saat partai ingin mendapatkan suara di bilik suara. Lebih dari itu kan perannya tidak hadir di tata kelola internal partai. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya mahkamah mengingatkan bahwa tata kelola internal partai itu kalau misalnya pilihan sistem begini, dia harus begini. Kalau itu saya bisa menerima, maksudnya dalam pandangan akademik saya. Justru itu yang harus diingatkan. Tetapi memberikan karpet merah, tiket hanya misalnya dengan membalik kepada tertutup, jangan-jangan kita membangkitkan macan tidur nih Pak. Jadi hegemoni elit itu makin tumbuh, loyalitas caleg terpilih itu bukan pada publik, pada aspirasi masyarakat, tetapi justru dibajak oleh aspirasi elit. Nah itu juga antisipasi yang harus dimunculkan. Makanya saya menghindari bahwa pilihan itu dilakukan parsial. Kalau saya melihat ini masih parsial nih diskusi kita, belum menyentuh persoalan mendasar bagaimana komitmen partai menghadirkan caleg yang tadi kita harapkan. Kalau kemudian kewenangan ini diberikan absolut Pak, dan itu menjadi misalnya posisi tawar, kamu jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam saya tidak akan calonkan, itu kan juga membungkam aspirasi kita melalui caleg. Jadi itu yang juga mungkin harus dihadirkan, dimintakan kepada MK hal-hal yang memaksa partai kita untuk menerapkan demokrasi di internal gitu. Menerapkan kaderisasi yang harus dipenuhi ketika dia mencalonkan caleg-caleg di pemilu. Jangan lagi kemudian upaya itu menjadi terhambat karena tadi Pak Andang juga sudah bilang pembentuk undang-undang pasti tidak mau ya diatur untuk menerapkan kaderisasi gitu. Jadi harapan saya sebenarnya seperti itu dari MK Mbak. Oke baik, terima kasih Mbak Titi, luar biasa. Jadi sudah masuk dalam harapan kepada MK sendiri. Baik, untuk Mas Suru melihat polemik 2024 dengan sekarang nih sudah mulai Januari 2023 ini sudah banyak sekali partai-partai yang kemudian mempublikasikan dengan adanya beberapa artis, selebgram, kemudian juga brand ambassador untuk masuk ke dalam partainya, bahkan sudah menyuarakan bahwa iya betul si A sudah masuk gitu, sudah menjadi salah satu kader partai tersebut. Dan melihat dari dampak positif maupun negatif dari sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup, harusnya bisa membuat masyarakat menilai bagaimana suatu partai mengusulkan anggota terbaiknya yang capable, tentu akan bersaing bukan gitu. Dan sehingga apakah sebenarnya gugatan ini juga ada tujuan atau maksudnya sendiri untuk membuat partai ini juga lebih aware dengan kader yang akan dikirimkan untuk kontestasi pemilu. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi sekali lagi ya, jadi tujuan kita mengajukan uji materi ini adalah gimana sih kita membangun sebuah demokrasi, sistem pemilihan yang berakibat balik bagi kita sebagai warga negara, itu berakibatnya kebaikan gitu loh. Apa kebaikannya? Itu pertama dari produk undang-undang yang dihasilkan. Yang kedua dari cara mereka itu memperhatikan pemerintahan ini bagaimana jalannya gitu loh. Yang ketiga efeknya secara langsung bagi kita di masyarakat begitu. Jadi yang ditampilkan oleh partai politik lagi-lagi hal-hal yang sifatnya itu sangat tidak penting gitu loh.
ada artis, mereka merekrut. Visi misinya apa gitu loh. Jadi kita ini publik, kita juga memohonkan di sini agar partai ini pertama, apa sih program ini partai? Dari partai-partai yang baru disahkan KPU kita nggak ada yang tahu semua hari ini. Mereka hanya memperkenalkan logo, nomor urut. Setelah itu tiba-tiba di perempatan jalan atau di media sosial kita ada foto orang lagi senyum ataupun lagi berkumpul dengan keluarganya lagi jalan-jalan. Itu kan tidak diperlukan kita sebagai warga negara, tidak diperlukan masyarakat. Setahun ini mereka itu sangat tidak penting. Gitu loh. Keberadaan partai politik seperti inilah yang saya kecewa sampai hari ini. Mereka bukan menawarkan sebuah program. Ini 2023 nih, apa sih masalah bangsa kita? Program apa sih yang mereka tawarkan? Anggota DPR ini apa sih yang mereka duduk di DPR ini selama hasil dari proporsional terbuka ini? Mereka ini hanya ingin terpilih kembali. Tapi pekerjaan mereka, ini ada undang-undang banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Mereka tidak bisa bekerja. Mereka tidak maksimal sama sekali. Mereka sibuk jalan-jalan. Mereka kemarin kita debat, mereka mengatakan bahwa anggota DPR bukan cuma buat undang-undang, mereka juga harus turun ke masyarakat. Iya, turunnya itu hanya memperkenalkan diri, bukan mengontrol pembangunan. Misalkan bukan cuma ini kan pembangunan sangat masalah ini Indonesia, kita baca berita itu sangat banyak masalah. Peran anggota DPR ini bukan cuma ngomong ke media, tapi aturan ini dibuat, ini fungsi utama mereka kan legislasi. Penganggaran udah ada, mereka kontrol nih penggunaan. Jangan mengumpul, justru malah mereka bekerja sama ini sebagai fungsi pengawasan juga. Ini menakut-nakuti orang, ya kan? Jadi inilah fungsi-fungsi yang kita harapkan dari sebuah sistem partai politik, mendidik kader-kadernya dulu lah. Mungkin saya sangat setuju nih dengan Mbak Titi. Mereka didik dulu, sekolah partai dulu lah, berapa tahun agar mereka lulus. Kalau perlu diketatkan nih untuk lulus sebagai anggota partai politik sebelum ditampilkan ke publik, apalagi duduk di DPR, itu harus tahu dong apa yang didudukan. Bukan cuma mereka modal bersolek, mereka artis apalagi. Mereka untuk apa sih? Kita nggak penting. Mereka udah cukup lah dunia hiburan. Ini dunia kebangsaan. Harus orang-orang yang memang memikirkan bangsa kita secara serius. Jangan main-main. Kalau nggak, masa ini orang-orang lagi susah, beras mahal hari ini. Anggota DPR mengontrol menteri cuma debat-debat lagi, masalah nggak pernah berhenti. Jadi inilah fungsi-fungsi yang sebenarnya sangat mikro buat kita nih, sangat kita butuhkan dari peranan anggota DPR, mengontrol menterinya, mengontrol pemerintahnya, mengontrol partainya juga kalau bisa. Tapi inilah yang kita harapkan, bagaimana sebuah sistem yang kuat, yang memang peduli bagi kita secara langsung dan konsisten dan ketat gitu loh, bukan liar seperti hari ini begitu. Baik, luar biasa sahabat BPHN, kita semakin panas ya di studio ini yang harusnya ada AC, tapi di sini auranya tuh semakin panas sahabat BPHN. Kita akan melanjutkan obrolan kita lebih dalam lagi terkait dengan jalan keluar rombak sistem pemilu 2024 ini akan kemana. Sahabat BPHN, selanjutnya kita akan lebih banyak menggali dengan Bang Frits Siregar yang telah hadir bersama kita selaku ex-komisioner Bawaslu sendiri. Bang Frits, izin, bagaimana pengalaman Bang Frits saat itu di mana banyak sekali anggota Bawaslu yang meninggal pada pemilu 2019. Bagaimana menyikapi hal ini dan kemudian nanti dikaitkan dengan perbaikan yang harusnya sistem pemilu 2024 harus lebih baik lagi. Silakan Bang Frits. Ya, sebenarnya Mbak Nurul, kalau kita bisa melihat pada pemilu 2019 itu yang meninggal bukan saja teman-teman dari Bawaslu, tapi juga dari teman-teman dari KPU. Dan jumlahnya itu sekitar hampir 800 orang. Dan itu salah satu penyebab dari meninggal itu adalah terkait dengan lelahnya harus mereka bekerja. Kalau kita melihat kan para petugas di lapangan itu mereka bukan bekerja pada hari H, bahkan mereka sudah bekerja 2 hari, 3 hari sebelum hari H, di mana mereka harus menerima logistik dari pemilu, mereka harus menata tempat TPS, mereka harus membagikan surat panggilan. Itu sudah bekerja para teman-teman kita di KPPS ataupun juga di pengawas TPS misalnya. Dan kemudian pada hari H dengan sistem yang ada sekarang, di mana mungkin secara proses pemungutannya itu kan dari masyarakat, mungkin masyarakat akan melihat bahwa wah ini agak ada kesulitan misalnya untuk menentukan siapa yang akan dia pilih. Tetapi lihat dari kacamata penyelenggara misalnya, kalau kacamata penyelenggara bagi teman-teman yang sudah pernah mencoblos kan, dan para sahabat BPHN yang pernah mencoblos pasti akan membuka sebuah kertas, akan dibutuhkan waktu untuk melihat dia itu mencoblos yang mana, kemudian habis itu mencoblos yang mana, kemudian
berusaha untuk oke, ini partai ini, kemudian orang ini yang dipilih, kemudian berusaha untuk meletakkannya dan menggambarkannya di plano. Nah, dan kemudian itu kan baru satu tahapan ya. Kemudian kita harus menghitung kembali jumlah kertas suaranya. Kemudian setelah proses penghitungan yang rumit, kemudian kita harus masuk lagi dalam proses pensalinannya, dan salinan itu yang harus dibagi kepada partai politik dan juga para saksi yang hadir di TPS. Dan saya melihat bahwa salah satu memang beban terberat bagi seorang petugas di lapangan termasuk KPPS itu adalah salinan-salinan kerumitan yang ada di lapangan, yang mau tidak mau itu menambah beban psikologis kerja keras pada teman-teman yang ada di lapangan dalam rangka untuk harus mengisi begitu banyak dokumen-dokumen yang harus mereka berikan sebagai salinan. Saya berharap bahwa KPU bisa melakukan proses perbaikan dengan sistem si-rekap yang akan mereka lakukan, dengan cara binary yang dibuat, dan juga untuk mengurangi salinan untuk masing-masing daerah pemilihan dan juga tingkatan pemilihan, karena itu salah satu tugas yang terberat yang tidak bisa kita bayangkan seandainya kita berada dalam posisi sebagai petugas di KPPS, karena begitu banyak dokumen yang harus mereka tulis, dan potensi kesalahannya kan juga kan, kalau lihat potensi kesalahan pada saat proses penghitungan, proses salinan ke berbagai form, itu juga saya melihat sebagai salah satu potensi kenapa begitu banyaknya yang kelelahan terjadi bagi teman-teman di lapangan. Baik, berarti ada dua hal ya, takes time dan juga cost-nya itu terlalu tinggi jika kita masih mengikuti dengan periode yang sebelumnya. Apakah ada solusi tengah dari menurut pandangan Bang Frits sendiri dengan adanya permasalahan ini di periode sebelumnya itu seperti ini? Apakah ada solusi tengahnya yang harus diambil oleh pembuat undang-undang terkait pemilu 2024? Ya, kalau saya lihat ya bahwa kalau saya melihat bahwa salah satu sistem proporsional itu kan adalah misalnya pertanyaannya pada saat seseorang membuka sebuah lembar kertas. Ini kita berbicara dari aspek praktis ya, bukan dari teori hukum kemudian melihat daripada dasar-dasar negara dan tujuan. Tapi kalau kita melihat secara praktek misalnya, kalau secara praktek misalnya kalau kita melihat kan kampanye itu adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan visi misi dan program dan citra diri. Pertanyaannya adalah apakah pada saat kita membuka sebuah kertas suara yang besar itu kita akan tahu siapa yang akan kita tulis, apakah langsung tahu partai mana dan kemudian dari siapa, apakah kita kenal dia dan apakah kita kenal secara visi misi yang dia bawa, apakah itu visi misi seseorang atau visi misi dari partainya. Kemudian kalau kita bisa melihat secara besar, kemudian tentu saja size-nya itu akan menjadi besar. Kemudian juga pada saat dia harus membangun plano, tingkat kerumitannya juga akan berat, karena kan dia akan membuka. Coba bayangkan untuk membuka kertas suara, dan kita harus melihat yang mana ada lubangnya gitu loh. Dan itu kan secara size suaranya akan lebih besar. Bayangkan kalau cuma misalnya sekarang ada 16 partai, 16 atau 17 partai yang ada sekarang, kemudian kita tinggal ada 18 partai sekarang, kemudian kita akan melihat prosesnya, oke, misalnya ada 9 dan 9 tinggal mencoblos, kemudian pada saat mempercepat proses di TPS, kemudian bisa memperbanyak ataupun mengurangi jumlah orang, mengurangi jumlah TPS yang harus dibangun. Pertama itu juga cost yang bisa dibuat lebih murah. Kemudian kertas yang harus dikeluarkan, logistik yang dikeluarkan, proses penghitungannya akan lebih mudah. Kan tinggal kita milih nih dari 18, oh ini gitu. Kalau seandainya sekarang kan harus kita urutin lagi satu persatu. Yang kedua, proses pensalinan kan juga akan lebih mudah. Karena misalnya hanya 18 dan juga tinggal kita lakukan sistem yang dipakai juga akan lebih mudah. Jadi kalau saya melihat dengan penerapan proporsional tertutup itu akan membuat logistik yang lebih murah. Kemudian kita dapat mampu untuk mengurangi jumlah TPS yang akan dibangun, pengurangan jumlah KPPS-nya juga, dan juga ketiga, proses
penyelesaian untuk proses rekapitulasinya akan lebih cepat. Kalau kita lihat rata-rata dari pengalaman tahun 2019, selesai pemungutan itu jam 1 siang, itu bisa sampai tengah malam. Rata-rata tuh sampai tengah malam untuk penghitungan dan pensalinan. Karena tadi kesalahan-kesalahan untuk penjumlahan karena ada salah di antara apakah ini suara untuk orang ataukah ini suara untuk partai dan proses pensalinannya. Dan saya rasa itu dapat mereduksi kesalahan yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan pada pemilu 2019. Baik, terima kasih Bang Frits. Kalau dari pendapat Bang Frits sendiri, sebenarnya tertutup ini bisa menjadi solusi yang lebih murah dan efisien. Tapi bagaimana pendapat Mbak Titi selaku pengamat pemilu juga dan sudah cukup banyak meneliti, apakah betul dengan sistem tertutup justru lebih murah, kemudian lebih efisien? Silakan Mbak Titi. Iya. Mbak Nurul, jadi dalam memilih sistem pemilu itu tidak sekedar hitam putih ya. Jadi dalam banyak pertimbangan para pakar itu, misalnya saya sebut saja Andrew Reynolds itu dan kawan-kawan menulis sebuah buku yang judulnya Electoral System Design. Dia menyebut ada 10 parameter yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih sistem. Salah satunya contoh sistem itu juga berperan di dalam mewujudkan perdamaian begitu. Selain misalnya memperkuat representasi, akuntabilitas, memungkinkan lahirnya kekuatan penyeimbang atau skema kontrol. Jadi dia memang dalam beberapa hal ya harus mempertimbangkan dan di aplikasinya kadang-kadang memang harus ada trade off karena tidak semua itu bisa diwujudkan. Nah, untuk mendekatkan itu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, makanya para pakar pemilu itu selalu bicara soal tetapkan dulu tujuan pemilu itu sebagai apa. Nah, kalau di putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di beberapa kurun terakhir, Mahkamah selalu bicara tentang penguatan sistem presidensil, efektivitas pemerintahan, kualitas pemilu, dan juga pemilih yang berdaya. Nah, itu kan yang disebutkan di dalam sejumlah putusannya. Jadi yang pertama kalau menurut saya, pembentuk undang-undang itu konsisten dulu dengan menetapkan apa yang jadi tujuan pemilu. Yang kedua adalah yang paling menjadi catatan pembentuk undang-undang soal pilihan-pilihan dan kemudian cara kita menyiasati itu sebenarnya sudah tersedia. Tetapi kadang-kadang pembentuk undang-undang ini tidak konsisten. Jadi seolah-olah ingin mendapatkan semua insentif begitu ya, karena yang dikedepankan itu adalah kepentingan untuk mendapatkan kursinya saja. Tetapi tadi soal akuntabilitas, kompetisi yang berintegritas itu kadang-kadang dikesampingkan. Nah, apa yang kita bisa lakukan terkait dengan adaptasi pada sistem? Jadi tidak satu-satunya dengan mengubah dari terbuka menjadi tertutup. Tidak satu-satunya, saya mengatakan seperti itu. Kalau hanya ingin membuat yang sederhana. Jadi pertama yang perlu diingat bahwa terbuka itu bukan maunya MK, tapi maunya pembentuk undang-undang. Diawali pertama kali 2004 dengan Undang-Undang 12 2003. Walaupun waktu itu terbuka yang tertutup. Jadi terbuka yang tertutup karena dikunci oleh kalau caleg mau dapat kursi harus memperoleh 100% BPP atau harga satu kursi terpenuhi. Dan itu sedikit sekali yang bisa mendapat 100% BPP. Lalu coba diperbaiki dengan Undang-Undang 10 2008 di mana terbuka dengan setengah terbuka ya, terbuka terbatas, yaitu BPP-nya 30% saja. Nah, ini yang dibatalkan oleh MK, yang 30% BPP itu. MK menyatakan ketika pemilih memiliki akses kepada caleg secara langsung, maka daulat rakyat itu tidak boleh dipinggirkan oleh konsep nomor urut. Jadi yang namanya kalau saya boleh pilih Pak Suru, masa sih kalau misalnya tidak dapat 30% BPP lalu kembali kepada konsep nomor urut. Nah, itu pandangan MK. Saya sendiri mengkritik putusan MK itu. Karena bagi saya MK seolah-olah menegasikan varian sistem. Padahal itu varian yang bisa dipilih sebagai salah satu kompromi ya di dalam memilih sistem. Tapi MK langsung mengatakan itu kurang bobot kedaulatan rakyatnya. Sebenarnya kalau pilihan itu berjalan bisa jadi itu jadi kompromi sebenarnya. Jadi 30% BPP itu. Kalau caleg tidak dapat 30% dari harga satu kursi, maka kembali kepada nomor urut. Nah, sayangkan MK menyatakan tidak. Nah, bagaimana ke depan? Saya kira supaya tidak terjebak, MK itu bisa berdiri di tengah dengan menetapkan rambu-rambu. Contoh,
MK sudah punya putusan soal model keserentakan pemilu. Kata MK kalau ingin lebih sederhana, dibagi saja pemilunya menjadi ada pilihan serentak nasional dan serentak lokal. Serentak nasional memilih DPR, DPD, presiden bersamaan. Lalu serentak lokal memilih DPRD dan kepala daerah bersamaan. Sehingga tadi ya penguatan sistem presidensil juga diikuti oleh konsep di daerah. Itu lebih sederhana. Yang kedua, dapil kita ini memang besar Pak Suruh. Jadi 3 sampai 10 DPR, 3 sampai 12. Kami sendiri di Perludem sempat mengusulkan penyederhanaan alokasi kursi di dapil menjadi 3 sampai 8 secara gradual. Walaupun misalnya kemitraan bicara 3 sampai 6. Nah, ini yang kadang-kadang pembentuk undang-undang itu tidak mau mengambil pilihan trade off tadi gitu ya. Jadi kalau sistemnya terbuka mestinya dapilnya jangan besar. Karena kalau dapilnya besar, mabuk pemilihnya. Itu harus diakui. Yang kedua, pilihannya mestinya bisa, karena rekomendasi BPHN juga di dalam analisis yang dilakukan terhadap evaluasi Undang-Undang 7 2017, BPHN menyebut salah satu opsi pemberlakuan pemilu serentak nasional dan lokal tadi. Jadi DPR, DPD, presiden digabungkan, pasti pemilih relatif lebih bisa kenal ya calegnya, apalagi kemudian kalau dapilnya disederhanakan. Kemudian juga soal misalnya tawaran, kalau pencalekan itu mestinya ada syarat, harus setidaknya menjadi caleg sekian tahun. Dulu kami usulkan di dalam pembentukan undang-undang, sehingga partai tidak serta-merta kemudian mengambil jalan pintas, mencalonkan artis, mencalonkan pemilik modal atau orang kuat di daerah sebagai vote getter gitu ya. Jadi kami usulkan waktu itu caleg itu syaratnya adalah paling sedikit sebagai kader dulu 5 tahun, agak ambisius. Ternyata sukses Pak Suruh. Suksesnya apa? Sukses ditolak gitu ya. Usulannya Pak Fred juga nih. Akhirnya kami turunkan menjadi 3 tahun. Dan itu juga ditolak begitu. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah komitmen partai sebagai dan juga pembentuk undang-undang kita untuk mau ya membangun sistem yang konsisten dan koheren satu sama lain. Nah, kalau mau merebut semuanya, akhirnya yang diambil adalah hal-hal yang hanya memberikan insentif tapi tidak pernah mampu menjawab persoalan inti dari pemilu kita. Baik, terima kasih. Cukup komprehensif ya, mulai dari secara teoretikalnya, kemudian juga di lapangan praktiknya seperti apa. Bahkan solusi sebenarnya dari Mbak Titi udah menyebutkan solusinya adalah penyederhanaan itu tadi gitu, tidak menggabungkan keseluruhan gitu. Dan sepertinya pembentuk undang-undang nih mau semuanya diakomodir seperti itu. Baik, selanjutnya kita meminta pandangan dari Pak Andang. Kami persilakan. Ya, saya harus katakan bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka itu sebetulnya jauh dari pengertian nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya, saya kira sudah cukup banyak sisi-sisi kelemahan dari sudut pandang demokrasi Pancasila tersebut dari praktek pemilu yang kita lakukan sejauh ini. Gitu kan. Nah, maka kalau saya boleh memberikan satu urun rembuk begitu, jadi saya kira kalau kita karena berkejaran dengan waktu, ya, kalau kita mau membangun satu sistem yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip nilai luhur Pancasila, saya kira tadi saya tidak yakin bahwa dalam waktu yang hanya tinggal beberapa bulan lagi kita bisa wujudkan itu. Nah, kalau mau ambil jalan yang lebih lebih praktik begitu ya, memang dengan pelaksanaan pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024 nanti, sistem pemilu proporsional tertutup itu jauh lebih simple, jauh lebih sederhana. Tadi Pak Frid sudah banyak menyampaikan seperti itu. Tapi di situ juga ada tantangan, tapi di situ juga ada hal-hal yang mungkin dari sudut nilai Pancasila tidak sepenuhnya bisa terwadahi. Nah, oleh sebab itu saya tertarik tadi explore dari Mbak Titi tadi ya. Sebetulnya kita juga sudah pernah punya pengalaman dengan menerapkan bilangan pembagi pemilih, bahwa seorang calon itu baru bisa menjadi seorang wakil rakyat kalau dia bisa melampaui
persentase bilangan bagi pemilih tadi. Barangkali ini sebetulnya mendekati win-win begitu ya kalau menurut saya, Mbak Nurul. Jadi tidak sepenuhnya calon tersebut itu akan dengan sendirinya bisa melenggang ya ketika dia kalau yang sistem proporsional terbuka itu asal dia dapat suara terbanyak begitu kan, dia akan bisa menjadi wakil rakyat. Tetapi dengan memberlakukan sistem bilangan pembagi pemilih tadi, ada satu batasan bahwa kalau seseorang ternyata keterpilihannya itu masih di bawah angka itu, maka ini kewenangan partai yang kemudian akan memilih siapa yang nanti akan mewakili di parlemen tersebut. Nah, ini saya kira ini bisa menjadi satu bahan pemikiran untuk kemudian diulang lagi. Jadi mungkin perlu dikaji juga itu sisi baiknya dari sudut dengan cara seperti itu tidak sepenuhnya orang yang terpilih itu adalah betul-betul diserahkan kepada pemilih sepenuhnya. Tetapi kalau memang dia tidak bisa memenuhi angka tersebut, nah ini partai masih punya kewenangan. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, mereka yang menggugat ke mahkamah itu yang sejauh saya tangkap, memang mereka tidak punya harapan dengan sistem tersebut. Dia mau aktif betul di partai, ini sia-sia ketika kemudian sistem tersebut masih tetap juga memberi peluang kepada mereka yang tiba-tiba bisa mendaftar sebagai calon misalnya. Nah, mengapa partai ini lalu dibatasi? Karena sistemnya tidak, dia juga ingin menang begitu ya. Jadi saya kira ingin menang, nggak ada partai yang ingin dalam setiap pemilu tidak mau menang, itu tidak ada. Nah, karena sistem pemilunya tidak membatasi, memberi ruang kepada siapapun, nah partai juga tidak akan membatasi, maka dia juga akan mencari atau membuka ya pendaftaran selebar-lebarnya siapa saja yang mungkin tertarik untuk dicalonkan dari partai tersebut, ya dia bisa melakukan dan tanpa ada seleksi di situ, dan nanti yang akan menyeleksi si pemilih. Jadi ini yang membuat salah seorang penggugat yang kebetulan itu adalah orang Banyuwangi tadi yang saya sempat berdiskusi dengan beliau, keberatannya di situ begitu. Jadi partai tentu tidak akan mau dia membatasi, harus jadi seperti disampaikan oleh Mbak Titi tadi itu ya. Harus jadi anggota dulu sekian lama, harus ini. Nah, partai tentu tidak mau membatasi karena sistem yang ada di pemilunya juga tidak diserahkan begitu saja kepada publik, kepada pemilih begitu. Nah, saya kira secara teknis, saya kira banyaklah yang mungkin bisa didiskusikan, tapi saya tidak yakin dengan waktu yang ada itu lalu bisa terwujud itu nanti. Karena saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Frit itu kan penyelenggaraan pemilu yang sepenuhnya didasarkan atas cara-cara yang konvensional. Jadi saya kira sudah juga waktunya kita untuk kemudian juga mengakomodasi ya perkembangan teknologi, informasi dan seterusnya sampai pada tingkat apa itu misalnya bisa membantu penyelenggaraan pemilu, lalu bisa membuat itu juga kredibel dan seterusnya. Jadi kalau hal-hal teknis saya kira sudah mulai bisa digagas. Tapi saya lagi-lagi tidak yakin ini karena pemilunya sudah sebentar lagi tahun 2024. Nah, maka ini nggak tahu ini mungkin hakim di Mahkamah Konstitusi juga pusing juga ini harus mencari pilihan ya, mencari pilihan yang mungkin itu bisa memberikan jaminan kepastian yang lebih baik lah atas praktek pemilu yang selama ini dengan sistem proporsional terbuka itu juga banyak dikritik ya. Saya kira kita tidak perlu mengulang lagi, banyak lah kritik-kritik yang terjadi. Nah, pada sisi lain juga memberikan jaminan atas masyarakat itu juga bisa memilih secara langsung para wakil-wakilnya. Jadi saya kira begitu
eh, Mbak Nurul. Jadi kalau kita mau serius betul, saya kira memang tidak cukup dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka saya kira pembuat undang-undang tadi itu. Jadi ada PR yang sangat serius yang harus dilakukan oleh para pembuat undang-undang. Tentu mungkin kalau itu kan berarti harus menunggu hasil pemilu yang akan datang. Nah, kira-kira begitu, Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Andang. Statementnya sudah cukup mencakup dengan closing statement terkait dengan pemilu 2024 ya, Bapak. Terima kasih. Pak Andang.